Dan wa syukronillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah kita melanjutkan kajian ya, karena insyaallah beberapa hari ke depan kita sudah masuk bulan Ramadan, maka insyaallah ke depannya kita akan membahas materi seputar puasa ya. Kita insyaallah bahas materi puasa ini, kita mengambil kitab Kifayatul Akhyar. Kitab ini mazhab Syafi'i. Kita kembali murajaah, mengulangi pelajaran-pelajaran kita ataupun menambah ilmu baru insyaallah, kalaupun nanti sedikit ada tambahan ilmu baru ya teman-teman. Kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita perlu mempersiapkan bekal ya untuk menyambut bulan Ramadan ini? Karena bulan Ramadan itu adalah momen kesempatan yang Allah berikan kepada hamba pilihannya ya. Kita tahu sendiri berapa banyak orang-orang yang bercita-cita, berangan-angan untuk mendapatkan bulan suci Ramadan, tapi qadarallahnya tidak dapatkan kesempatan tersebut, yang wafat terlebih dahulu sebelum memasuki bulan Ramadan. Maka nanti jika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke bulan Ramadan, maka sebaiknya kita pergunakan dengan baik ya. Maka untuk itu ya, supaya kita lebih bermakna dalam bulan Ramadannya, perlu kita menyiapkan bekal-bekal ya, untuk masuki perjalanan bulan suci Ramadan. Kalau kita pergi ke Makassar butuh bekal, maka perjalanan Ramadan ini lebih lagi. Kenapa kita harus memilih bekal? Pertama ya, alasan pertama kenapa kita harus punya bekal di Ramadan ini, supaya kita menjadi alumni-alumni yang terbaik di bulan Ramadan ya. Karena Ramadan itu sebagaimana yang kita tahu adalah dia madrasah, sekolahan untuk mentarbiyah, mendidik kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Makanya di ayatnya kan, di akhir ayat perintah puasa itu la'allakum tattaqun, supaya kita lebih bertakwa dibandingkan sebelumnya, supaya kita menjadi alumni-alumni terbaik di bulan Ramadan. Maka perlunya kita memiliki bekal agar nanti di bulan puasanya kita bisa melewati hari demi hari, jam demi jam, bahkan detik demi detik dengan meraup sebanyak mungkin pahala-pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan, ganjarkan kepada kita selaku hambanya. Yang pertama ya, kenapa kita perlu mempersiapkan bekal agar kita menjadi alumni terbaik di bulan Ramadan? Karena sudah berapa kian kali ya, kalau umurnya 13 kita balik sekarang umur 30, berarti sekitaran 17 kali kita menjadi alumni Ramadan ya, belum lagi yang umur lebih daripada itu atau kurang daripada itu. Maka sudah sekian banyak kali kita menjadi alumni Ramadan, kita akan menjadi alumni Ramadan lagi, yang tentunya harapan kita bersama akan menjadi alumni yang lebih baik dibandingkan sebelumnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita butuh mempelajari bekal-bekal Ramadan? Yang kedua ada agar bisa kita maksimalkan betul kesempatan yang Allah sudah berikan kepada kita ya. Karena di sisi lain Rasulullah mengatakan rogi ma'anfu man adakhala Ramadan, celaka ya, sungguh celaka bagi mereka yang sudah diberikan kesempatan Ramadan, tapi ya beriringnya waktu, perginya Ramadan, tapi dosa-dosanya masih banyak, maka kecelakaan. Dan itu yang tidak kita pengenkan. Kita tidak pengenkan mendapatkan kecelakaan. Makanya ya, kita perlu bekal-bekal Ramadan ini supaya nanti kita melewati Ramadan ya dengan penuh makna, dengan berkualitas. Ramadan kita tidak hanya jumlah amal ibadah yang banyak, tapi kita pengennya amal ibadah kita di bulan puasa ini tahun 1441 Hijriah ini benar-benar berkualitas dan berbobot, bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kenapa kita perlu belajar bekal Ramadan ini? Yang selanjutnya adalah supaya puasa kita sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak orang yang puasa cuma menahan dahaga, haus, lapar, cuma itu, tapi tidak mendapatkan pahala yang Allah janjikan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kehendak yang Allah inginkan dari puasa itu ya. Maka perlunya kita siapkan bekal-bekal ini agar ya puasa yang nanti kita lakukan, yang kita laksanakan tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa bekal-bekalnya itu? Yang pertama teman-teman, yang Allah Subhanahu wa taala, bekal yang harus kita persiapkan untuk masuk di bulan Ramadan, yang pertama adalah ilmu
ya, bekal ilmu. Ya. Bekal ilmu ini sangat penting buat kita masuk di bulan Ramadan. Kenapa? Kenapa penting? Karena ya tidak ada satupun amalan ya tidak ada satupun amalan yang terlepas dari yang namanya ilmu. Dan Allah itu adalah zat yang tidak mau disembah, ya, zat yang tidak mau disembah tanpa diiringi dengan ilmu. Ya, maka dalam Ramadan ini, Ramadan ke depan nanti yang akan kita laksanakan, perlunya kita berbekal yang pertama adalah dengan ilmu. Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, ya, orang yang beramal tanpa ilmu itu bagai orang yang berjalan tanpa adanya penuntun. Ya, orang yang berjalan tanpa adanya penuntun. Sebagaimana kita tahu, kalau ada orang berjalan jalanan baru, dia tidak menemukan penunjuk arah, maka apa? Kemungkinan besar yang terjadi adalah dia akan tersesat. Sama di bulan Ramadan nanti, ketika kita berjalan memasuki bulan Ramadan, perjalanan Ramadan kita tanpa dibekali penuntun, yaitu ilmu yang benar, bisa jadi Ramadan kita sia-sia, ya. Karena apa? Karena jalan kita menuju puncak tujuan daripada puasa itu tidak kita raih, ya, tersesat kita dari jalan yang benar. Maka kata beliau, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, al-amil bila ilmin kasair bila dalilin. Ya. Orang yang beramal tanpa adanya ilmu, tanpa adanya petunjuk, ya, kemungkinan besar dia akan sesat dalam perjalanannya. Begitu juga guru dari Imam Ibnu Qayyim, yaitu Imam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, man faraqad dalil dalla sabil. Barang siapa yang terpisah dari penuntun jalannya, maka dia akan tersesat. Ya, begitulah kita akan melewati jalan Ramadan ini tanpa adanya penuntun yang benar, yaitu ilmu, maka kemungkinan besar kita akan tersesat, tidak mencapai target yang Allah pengenkan, ya, tidak tercapai tujuan daripada puasa. Bagaimana mungkin kita bisa berpuasa dengan benar sementara kita tidak tahu ilmunya, apa pembatalnya, apa sunnah-sunnahnya, apa yang dimakruhkan. Jangan sampai kita sudah berpuasa menahan lapar dan haus, tapi ternyata pahala kita habis karena kita tahu apa yang menyebabkan kurangnya pahala dalam berpuasa. Jangan sampai kita sudah menahan lapar dan dahaga, ternyata tidak kita sadari puasa kita batal. Nah, itu pentingnya kita belajar memiliki bekal Ramadan adalah yang pertama adalah ilmu. Ya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz juga beliau mengatakan rahimahullah, man abdallah bi ghairi ilmin kana ma yafsid aktsar mimma yaslih. Bahasanya Umar bin Abdul Aziz mengatakan, orang yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diiringi disertai dengan ilmu, maka kerusakannya itu lebih banyak dibandingkan dengan maslahatnya, ya. Kerusakannya yang ditimbulkan dengan ibadahnya tanpa diiringi ilmu itu lebih besar dibandingkan kemaslahatan kebaikan yang akan dia dapatkan, ya. Seperti itu teman-teman sekalian. Maka juga sebagaimana Allah nyatakan dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-27, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Yaitu tafsirannya oleh Imam Ibnu Qayyim adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dari orang yang bertakwa. Dan ketakwaan yaitu mengharap hanya ridha Allah Subhanahu wa taala tidak lain didapatkan kecuali lewat jalan ilmu, ya. Tidak akan didapatkan ketakutan, takwa yang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali lewat jalan ilmu. Yang kedua teman-teman Allah Subhanahu wa taala, yang bekal yang perlu kita persiapkan sebelum masuk bulan Ramadan adalah memperbanyak taubat dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amr bin Qais beliau bertutur, tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Ya, sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Ya, kenapa? Karena ketika kita masuk di bulan suci Ramadan dalam keadaan sering meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sering meninggalkan maksiat, meninggalkan yang namanya pacaran, meninggalkan namanya zina, meninggalkan namanya ghibah, meninggalkan namanya riba, sudah kita mulai bersihkan diri kita sebelum masuk bulan Ramadan, maka nanti ketika bulan Ramadan kita lebih mudah untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan
suci Ramadan. Kenapa? Karena salah satu penghalang amal ibadah adalah dosa. Ya, salah satu penghalang amal ibadah adalah dosa. Dan salah satu juga penghalang nikmatnya kita merasakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya adalah dosa. Makanya ya banyak orang yang ketika melakukan amal ibadah di bulan suci Ramadan sepertinya biasa-biasa ya, tidak ada kenikmatan tersendiri saat melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena ya, sebelumnya masih berlumur dengan banyaknya dosa yang belum ditaubati dan belum istighfari kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa adalah salah satu penghalang nikmatnya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak cukup dengan kebiasaan kita yang sebelum masuk bulan Ramadan membersihkan kuburan atau membersihkan rumah ya. Tidak cukup dengan itu, perlunya kita juga membersihkan dan lebih penting diri jiwa hati kita dari nokta-nokta maksiat kelalaian kita selama ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebisa mungkin sebelum masuk di bulan suci Ramadan kita membersihkan dosa-dosa dan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga diantara tradisi kita biasanya sebelum menjelang Ramadan adalah minta maaf di kalangan kerabat saudara. Dan ini bagus ya, ini adalah perbuatan yang bagus, cuma tidak bisa kita meyakini bahwasanya ini adalah kelaziman yang harus diperbuat dan ini termasuk ritual sebelum masuk di bulan Ramadan. Tidak, cuma ini adalah perkara baik yang perlu kita lakukan, cuma tidak boleh meyakini ini adalah suatu keharusan kelaziman yang harus kita lakukan. Kemarin juga Rasulullah SAW hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan tidaklah Rasulullah SAW memperbanyak puasa kecuali di bulan Sya'ban ya. Jadi selain puasa penuh di bulan Ramadan, Rasulullah memperbanyak sholatnya di bulan Sya'ban, yaitu sebulan di bulan Ramadan. Artinya apa? Lebih meningkatkan amalan-amalan, mempersedikit kesalahan-kesalahan, kelalaian kita, dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki bulan suci Ramadan. Supaya apa? Supaya nantinya ya kita mudah dalam menjalani ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Karena itu tadi, dosa adalah salah satu penghalang kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus seorang ulama mengatakan ya, bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Kemudian bulan Sya'ban adalah bulan untuk mengairi tanaman tersebut, sehingga nanti di bulan Ramadan adalah waktu untuk memanen. Jadi persiapan kita memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar, mengurangi maksiat, tinggalkan maksiat itu di bulan Sya'ban, supaya nanti apa? Supaya nanti saat di Ramadan kita lebih mudah untuk melakukan ketaatan, lebih mudah untuk beribadah kepada Allah, dan lebih mudah untuk istiqomah dalam amalan-amalan kita ya. Salah satu penyebabnya kenapa ketika kita beramal di bulan puasa cuma semangat di awal ya, kita lihat menyaksikan sama-sama kebiasaan di masjid-masjid dan musola-musola kita adalah di awal-awal adalah penuh, kemudian di akhir-akhirnya apa? Mulai pertengahan mulai sampai akhir mulai kosong ya. Itu salah satu penyebabnya adalah ketika masuki bulan Ramadan tidak dalam keadaan bersih, masih berlumuran dengan kesalahan dan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir ya, bekal kita yang harus kita lakukan sebelum masuk ke bulan Ramadan adalah memperbanyak doa sebagaimana para salaf ya. Bahkan ada sebagian ulama salaf mengatakan kanu yad'una Allaha sittata ashhurin an yuballighahum syahrul Ramadan thumma yad'una Allah sittata ashhur an yataqabbalahu minhum ya. Makanya para salaf sampai diantara mereka mengatakan, ulama salaf itu orang-orang salaf terdahulu itu mereka memperbanyak doa 6 bulan lama sebelum masuk Ramadan supaya dipertemukan Ramadan. Kemudian 6 bulan setelah itu, setelah Ramadan, mereka memperbanyak doa untuk amal-amalannya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita memperbanyak doa, kita doa supaya Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita di bulan Ramadan. Kemudian kita juga berdoa berharap kepada Allah mudah-mudahan kita dimaksimalkan, dimudahkan dalam ketaatan dan kebaikan di bulan Ramadan, sehingga kita mampu meraih banyak maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa-dosa kita berguguran dan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersih dari dosa-dosa. Barakallahu fikum.